ketiga di Klub Kayu. Guys, kalian udah tahu nggak apa aja sih bahan habis pakai dan Ketiga yang ada di bengkel kali ini? Let's go. Nah guys, yang pertama bahan habis pakai yang ada di Klub Kayu ini adalah triplek. Nah, teman-teman pernah tahu nggak sih apa sih itu yang dimaksud dengan triplek? Triplek itu merupakan lembaran kayu yang sering digunakan untuk membuat lemari, meja, rak atau bahkan dinding dan lantai rumah. Nah, material itu biasanya disebut triplek. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat apa itu papan triplek, bagaimana pembuatannya, serta apa aja sih kelebihan dan kekurangannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pernah tahu nggak sih apa itu triplek? Biasanya sering digunakan untuk buat plafon, meja, dan lain sebagainya. Nah, triplek itu juga memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak sekali dipilih. Di antaranya adalah bentuknya rata dan juga halus, dan juga mudah untuk dipotong dan juga dibentuk. Nah, di lab ini sendiri ada beberapa ukuran yang sering digunakan. Nah, di kayu ini kami menggunakan beberapa jenis gigas triplek. Ada yang 3 mili, ada yang 4 mili, ada yang 6 mili, ada yang 8, 10 hingga 12 mili. Nah, dan juga triplek ini lebih stabil dan dibandingkan dengan kayu-kayu lainnya, serta tidak mudah melengkung atau retak. Dengan perawatan yang baik, triplek dapat bertahan cukup lama dan tetap tahan lagi. Dan juga triplek itu material kayu olahan yang praktis, kuat, dan serbaguna. Selanjutnya bahan habis pakai yang ingin dijelaskan yaitu ada baut. Baut biasanya digunakan bersama dengan mur. Keduanya bekerja sebagai satu kesatuan. Baut memiliki batang berulir yang dimasukkan ke dalam lubang yang ingin dimasukkan. Dengan cara ini, sambungan menjadi lebih kuat dan mampu menahan berbagai jenis beban maupun getaran. Baut sendiri tersedia dalam berbagai bentuk seperti segi 5, seperti ada yang tanda tambah. Ukurannya sesuai kebutuhan jika diperlukan. Ada juga baut yang berkepala segi 6 yang sering digunakan pada konstruksi dan mesin. Salah satu kelebihan baut dibandingkan metode sambungan lainnya adalah kemudahan dalam pemasangan dan pembongkarannya. Jika suatu saat terjadi kerusakan atau perlu dilakukan perawatan, baut dapat dilepas dan dipasang kembali. Selain jenisnya, bahan pembuat baut juga beragam seperti dari baja, dari besi. Nah, selain triplek, di bengkel kayu ini juga ada papan dan roti. Sedikitlah saya menjelaskan juga tentang roti. Roti adalah kayu yang dipotong dengan ukuran yang cukup tebal dan biasanya berbentuk balok. Karena ukurannya besar dan kuat, roti sering digunakan untuk bagian yang bangunan yang berfungsi sebagai penopang atau struktur utama. Nah, di sini juga ada berbagai macam ukuran. Yang pertama ada 2x2, 3x2, 3x3, dan 4x3. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan sedikit tentang papan. Kalau dibandingkan dengan roti, papan memiliki bentuk yang lebih tipis dan lebar. Biasanya digunakan untuk bagian yang terlihat seperti dinding, lantai, pintu, plafon, atau bahkan berbagai jenis furnitur seperti meja, kursi, dan lemari. Nah, bentuk dari kedua tersebut yaitu. Nah, selanjutnya bahan yang habis pakai dalam dapur ini adalah paku. Paku adalah alat pengikat yang biasanya terbuat dari logam seperti baja, besi. Bentuknya terdiri dari batang yang panjang dengan ujung yang runcing, yang kepala di bagian atasnya. Ujung yang runcing berfungsi untuk menembus material, sedangkan kepala paku berfungsi sebagai tempat pukulan palu saat pemasangan. Dengan bantuan palu, paku dapat masuk ke dalam kayu dan mengikat dua atau lebih bagian material menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah, teman-teman, ternyata paku memiliki banyak jenis dan ukuran. Apa paku beton yang digunakan untuk menembus dinding? Action! Nah, selain bahan habis pakai, kita juga menggunakan ketiga. Selain baju safety
kacamata, masker, dan sarung tangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan habis pakai yang ada di bengkel kayu ini. Yang pertama yang saya akan jelaskan ada amplas. Amplas ini fungsinya untuk meratakan bagian-bagian kayu yang belum rata supaya lebih mudah kita mengecat atau finishing. Oke, selanjutnya ada lem kayu. Sesuai namanya, lem kayu digunakan untuk merekatkan dua bagian kayu agar menyatu kuat. Lem kayu banyak digunakan dalam pembuatan meja, kursi, lemari, rak, dan berbagai produk mebel lainnya. Oke, yang terakhir ada pelumas. Pelumas merupakan bahan yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang saling bergerak. Dalam dunia pertukangan permesinan, pelumas sangat penting untuk menjaga kinerja alat dan mesin agar tetap lancar. Contohnya seperti oli pada mesin, gres pada bantalan, atau cairan pelumas pada engsel pintu. Dengan adanya pelumas, komponen yang bergerak tidak cepat aus, lebih awet, dan dapat bekerja dengan lebih baik. Contohnya seperti oli pada mesin, gres pada bantalan, atau cairan pelumas pada engsel pintu. Dengan adanya pelumas, komponen yang bergerak tidak cepat aus, lebih awet, dan dapat bekerja dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya.